Halo, ketemu lagi di YouTube channel Hello Anita. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita series yang berjudul No Man's Zone. Di masa depan, para wanita telah menciptakan dunia mereka sendiri, di mana tidak ada pria, dan mereka sudah menggunakan teknologi yang paling canggih. Setiap hari, pelayan dengan artificial intelligence akan membangunkan mereka tepat waktu, dan sarapan bergizi sudah tersedia. Pelayan AI juga akan menyiapkan pakaian sesuai dengan mood hari itu. Setiap orang memiliki rumah pribadi. Selalu ada seseorang di jalan yang siap memberi kopi gratis. Perumahan yang bagus tertata dengan rapi. Jika secara tidak sengaja membuang sampah di tempat yang salah, maka akan didenda 5 poin sosial oleh polisi kota. Di sini, poin sosial berfungsi sebagai mata uang. Pemeran utama di sini adalah Lisa, yang merupakan seorang profesor sejarah. Lisa telah mengajar selama 60 tahun. Hari ini dimulai dengan pelajaran sejarah. Di dalam bus angkutan, Lisa menunjukkan film dokumenter sejarah kepada para siswi. Film itu menceritakan sejarah umat manusia di masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, bumi berada di bawah kekuasaan pria. Lingkungan ekologis saat itu sangat buruk. Peperangan terjadi di mana-mana. Peperangan juga membawa virus mematikan bagi umat manusia. Sebagai akibatnya, 99% pria di dunia kehilangan nyawa mereka. Dan sejak saat itu, tatanan dunia berubah total. Seiring berjalannya waktu, bumi yang rusak mulai hidup kembali. Para wanita yang selamat meninggalkan kota-kota yang telah hancur. Mereka pindah ke alam dan membangunnya dari nol. Disinilah dunia wanita tercipta. Para wanita bekerja keras, mendayagunakan semua energi mereka untuk ilmu kedokteran dan sains. Akhirnya, mereka berhasil meningkatkan harapan hidup rata-rata manusia menjadi 150 tahun. Mereka juga berhasil menghentikan pemanasan global. Para pria yang selamat dianggap sebagai primata yang rendah dan kotor. Para pria itu disebut sebagai manusia barbar. Para siswi menjadi penasaran karena mereka belum pernah melihat manusia barbar sebelumnya. Kemudian, Lisa mengajak mereka melihat kota yang telah hancur dari kejauhan. Para siswi mengeluarkan cincin mereka dan mulai memotret. Mereka penasaran seperti apa orang-orang barbar ini. Untuk menjawab rasa penasaran para siswi, Lisa mengajak mereka ke kawasan kumuh terdekat. Lisa memperingatkan para siswa untuk menaati peraturan. Mereka harus tetap bersamanya sepanjang waktu. Tongkat Lisa akan mengusir para manusia barbar yang ganas. Kemudian, mereka masuk ke kawasan kumuh. Pertama kalinya mereka melihat manusia barbar, para siswi sangat excited. Beberapa dari mereka bahkan memotret dengan cincin mereka. Tapi melihat para pria itu, membuat Lisa agak ketakutan. Dia segera mengajak para siswi kembali ke mobil mereka. Namun, saat perhitungan siswa dilakukan, Lisa menyadari bahwa salah satu siswi hilang. Dia segera keluar dari mobil untuk mencarinya. Siswi itu ditemukan, sedang terpesona memandangi seekor angsa. Mereka penasaran jenis binatang apa itu. Tiba-tiba, seorang pria yang bernama Gra muncul dan membunuh angsa tersebut. Lisa mengeluarkan tongkat dan memperingatkannya agar jangan mendekat. Kemudian, pria lain datang mendekatinya. Ternyata, pria yang baru datang tadi hanya lewat untuk buang air. Di tempat itu, Gra dan Lisa saling pandang satu sama lain karena mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Ketika Lisa memalingkan kepalanya, pria itu mencium rambut Lisa. Ternyata, perasaan itu memabukkan baginya. Setelah pria itu pergi, Lisa berterima kasih kepadanya.
Tapi kemudian, tiba-tiba Gera mencium Lisa. Lisa yang kaget, sontak meniup peluitnya. Saat itulah, para pria dari kawasan kumuh datang, menangkap kedua wanita itu, dan membawa mereka pada pemimpin daerah kumuh yang bernama Baron. Mereka membawanya ke kawasan kumuh. Gera pun datang pada mereka. Di sana, mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan menampar. Pemenangnya akan mendapatkan kedua wanita tersebut. Gera segera mendaftar dengan niat untuk menyelamatkan mereka. Namun, lawannya adalah pria besar terkuat di kawasan kumuh. Tamparan Gera tidak terasa baginya. Hal ini membuat penonton tertawa. Kemudian, ketika giliran pria raksasa yang menampar, Gera menunduk, yang menyebabkan Baron yang berada di dekatnya terpukul dan pingsan. Gera menyuruh Lisa untuk segera kabur bersama siswinya. Kedua wanita itu pun melarikan diri dari tempat itu. Di masa depan, wanita tidak lagi memerlukan make up untuk menjadi cantik. Cukup beberapa tetes di mata, maka para wanita akan tetap awet muda. Di masa depan, pria dan wanita tidak lagi sederajat. Para wanita tinggal di negeri yang indah. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Teknologinya sudah sangat canggih. Mereka terisolasi dari dunia luar. Sementara para pria dan beberapa wanita pemberontak tinggal di wilayah kumuh. Para pria tidak memiliki kemapanan. Pendapatan mereka hanya didapatkan dari suplai bahan bakar untuk mobil angkutan bagi para wanita. Tidak lama kemudian, sebuah mobil angkutan sampai di sana untuk mengisi bahan bakar. Angkutan itu dikendarai oleh seorang penjaga biji yang bernama Julius. Setelah bahan bakar dimuat ke dalam mobil, pintunya pun ditutup. Tetapi tiba-tiba drum bahan bakar terbuka. Seorang pria yang bernama Gera keluar dari dalam drum. Penjaga biji memberi peringatan dengan meniup peluit. Gera menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya bersembunyi dari orang-orang jahat. Dan dia berkata akan keluar sekarang juga. Penjaga biji segera memerintahkan untuk membuka pintu, tetapi mobil sedang melaju terlalu cepat untuk melompat keluar. Gera meminta Julius untuk menghentikan mobil, tetapi Julius mengatakan mobil dalam mode autopilot. Mobil hanya akan melambat ketika mencapai negeri wanita. Gera tidak punya pilihan lain selain nanti turun di negeri wanita. Dia melepaskan pakaian basahnya. Lalu dia minum anggur untuk menghangatkan tubuhnya. Julius bertanya apa yang dia minum. Gera menjelaskan bahwa itu adalah minuman untuk menghangatkan tubuhnya. Julius mengambil gelas dan meminta minuman itu. Ketika Julius meminumnya, dia langsung terbatuk. Dia meminumnya lagi sampai mabuk. Julius itu mulai mengobrol ngalor ngidul. Julius bercerita bahwa dia adalah penjaga biji, yaitu seorang pria yang ditugaskan di negeri wanita untuk melepaskan sperma dan mencetak generasi berikutnya. Gera itu mendengarkan cerita itu dengan antusias. Lalu dia menuangkan anggur lagi untuk Julius, dan dia pun menyeruputnya. Kemudian, Julius menghancurkan cincin pintarnya. Lalu dia memerintahkan untuk membuka pintu mobil, dan tiba-tiba dia melompat dari sana. Hal itu membuat Gera ketakutan. Akhirnya mobil angkutan itu sampai di negeri wanita. Gera memakai baju Julius dan menyamar sebagai Julius. Penjaga keamanan bertanya padanya, kemana cincinnya? Gera segera menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja menghilangkannya. Untungnya, penjaga keamanan itu tidak curiga. Kemudian dia dijemput oleh seorang wanita yang bersepeda ke negeri wanita. Dia begitu cantik. Hati Gera hampir meledak dibuatnya. Kemudian mereka memasuki negeri wanita. Bukan hanya para wanita yang menyambut, namun wali kota di sana juga datang untuk menerima kedatangannya.
Kemudian asisten membawakannya sebuah apel. Gera menggigitnya. Tetapi ketika dia akan melanjutkan makan, ekspresi wali kota berubah. Dia takut identitasnya terbongkar. Jadi dia cepat-cepat meletakkannya kembali di piring. Kemudian giliran wali kota menggigit apel itu. Ternyata itu adalah semacam ritual sambutan bagi mereka. Kemudian mereka mempersilakan Gera ke kamar untuk istirahat. Tapi Gera berkata bahwa dia tidak lelah. Dia ingin segera bekerja. Melihat antusiasmenya, asisten mengajaknya ke ruang tunggu untuk bersantai. Ternyata ada beberapa penjaga biji lain di sini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Yang dia inginkan saat ini adalah bekerja. Kemudian dia dibawa ke sebuah kamar. Saat Gera menantikan momen indah berikutnya, tiba-tiba seorang wanita tua muncul ke hadapannya. Tetapi, sebelum dia sempat menikmati hari-harinya di sana, identitas aslinya terbongkar. Wali kota memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Gera. Begitu tahu dia sedang dicari, Gera berniat untuk melarikan diri, namun dia terhalang oleh tembok tak terlihat. Dia tidak punya pilihan. Dia harus bersembunyi. Lisa kebetulan sedang lewat di tempat itu. Dia menghentikan Lisa dan bertanya mengapa dia mengkhianatinya. Namun Lisa berkata bahwa bukan dia yang mengadukannya pada wali kota. Saat mereka sedang mengobrol, alarm tiba-tiba berbunyi. Di sana diumumkan bahwa seorang pria sedang dicari. Gera segera menyadari bahwa cincinnya lah yang membuatnya bisa dilacak. Maka, Gera segera melepaskan cincin pintarnya dan melemparkannya. Karena sebelumnya Gera telah membantu Lisa, Lisa pun berniat menolongnya sebagai balas budi. Namun, saat mereka melarikan diri, mantan sahabat Lisa memergoki mereka. Lisa segera mengajak Gera ke rumah neneknya. Neneknya terpesona dengan ketampanan Gera. Neneknya pun bertanya, apa rencana mereka selanjutnya. Di saat yang bersamaan, seseorang datang ke rumah nenek Lisa. Lisa dan Gera segera bersembunyi di dalam lemari. Kucingnya juga ikut dimasukkan ke dalam lemari, karena memelihara hewan peliharaan di sana adalah hal yang ilegal. Ternyata yang datang adalah asisten wali kota. Dia bertanya, apakah si nenek telah menyembunyikan seorang pria di sana. Sang nenek pun membantahnya. Asisten tersebut memerintahkan si nenek untuk bersumpah di atas apel bahwa dia tidak berbohong. Nenek mengambil apel dan menggigitnya, lalu bersumpah. Sang asisten mengatakan bahwa sahabat Lisa melihat Lisa bersama pria itu datang ke sini. Namun, nenek Lisa masih belum bersikeras bahwa dia tidak melihatnya. Di saat yang bersamaan, kucing dalam lemari bersin. Tempat persembunyian mereka pun terbongkar. Ketika si asisten hendak memanggil penjaga keamanan, nenek Lisa mengambil tongkat dan memukulkan ke kepala asisten hingga dia jatuh pingsan. Lalu nenek Lisa membawa keluar sebuah sepeda motor dan menyuruh Gera agar berkendara dengan kecepatan 80 km per jam untuk menembus tembok tak terlihat. Nenek Lisa juga menyuruh Lisa untuk ikut bersama Gera karena sekarang dia juga menjadi buronan. Nenek mengatakan kepada Lisa agar tidak perlu khawatir tentangnya. Tidak akan ada yang berani melakukan sesuatu terhadapnya di negeri wanita. Gera dan Lisa pun mengendarai sepeda motor dengan kecepatan maksimum. Kemudian dia menutup matanya dan menembus tembok tak terlihat. Keesokan paginya, Gera menyiapkan sarapan berupa tupai panggang untuk dia dan Lisa. Namun Lisa merasa sangat ketakutan dan dia pun berteriak. Tiba-tiba, ibu Lisa mendatangi tempat mereka bersembunyi dengan ditemani penjaga keamanan. Kemudian, mereka dibawa kembali ke negeri wanita. Di sana, Gera diadili karena telah berpura-pura menjadi penjaga biji. Sementara,
Lisa dibawa ke rumah ibunya. Kemudian, Gera dipasangi alat untuk memasuki dunia virtual, yaitu sebuah sistem kecerdasan yang akan menentukan dia akan menjadi apa. Untuk menyelamatkan Gera dari hukuman, Lisa merencanakan sesuatu. Lisa menemui penjaga biji lain yang merupakan sahabat dari Gera. Mereka setuju untuk membantunya. Para penjaga biji itu mendatangi ruang interogasi dan memberontak di sana. Wali kota pun merasa tertekan. Jadi, dia memutuskan memberi Gera kesempatan. Dia memerintahkan kepada sistem kecerdasan untuk menciptakan sebuah skenario bagi Gera dan Lisa. Jika di dunia virtual itu, Gera menyelamatkan nyawa Lisa, maka akan membuktikan bahwa Gera adalah pria yang baik. Dan benar saja, Gera mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lisa. Hal ini tentu saja membuat semua orang terharu. Perasaan cinta bahkan timbul dalam benak Lisa. Wali kota tidak punya pilihan lain selain membebaskan Gera. Lisa kemudian membujuk agar membiarkan pemuda itu tinggal di negeri wanita, tetapi wali kota menentangnya. Jika pemuda itu dibiarkan tinggal di negeri wanita, takutnya dia akan menarik para pria barbar lain untuk tinggal di sana. Kecuali ada seseorang yang bersedia menjaminkan dirinya. Lisa bersedia menjadi jaminan dengan menggigit sebuah apel. Ibu Lisa ternyata juga bersedia menjadi jaminan dan menggigit apel tersebut. Jika pemuda itu menyebabkan kerusakan apapun di negeri wanita, maka Lisa dan ibunya yang akan dihukum. Wali kota pun setuju. Lisa membangun sebuah rumah canggih untuk Gera. Kasur canggih tidak nyaman bagi Gera. Tetapi Gera menyukai cara menyikat gigi di sana. Dia meminta pelayan AI untuk membuatkan roti yang berbentuk sepatu. Gera segera memakannya tanpa ragu. Kemudian, Lisa dan ibunya datang ke rumahnya. Mereka ingin mengajak Gera untuk berjalan-jalan di negeri wanita. Lisa mengajak Gera ke lapangan voli. Para wanita sangat penasaran melihat Gera, karena pria adalah spesies langka bagi mereka. Mereka mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Gera tidak tahu harus menjawab apa. Waktu demi waktu berlalu. Gera mulai terbiasa dengan lingkungan di negeri wanita. Namun kemudian, datanglah seorang pria yang akan mengubah segalanya. Pria itu adalah Julius. Julius mengatakan bahwa dialah penjaga biji yang sebenarnya. Dia bercerita bahwa dia bertemu dengan Gera dalam perjalanannya menuju negeri wanita. Tetapi, Gera memberinya minuman anggur putih. Ketika dia mabuk, Gera mendorongnya keluar dari mobil. Setelah itu, dia dibawa ke pemukiman kumuh. Orang-orang di sana sangat jahat. Mereka tidak hanya membuatnya memakan bangkai hewan, tetapi juga dengan brutal mematahkan jari-jarinya. Mendengar hal ini, para wanita merasa kasihan padanya. Kemudian Julius bersumpah di depan sebuah apel. Dia mengatakan bahwa semua yang dia katakan adalah fakta yang sebenarnya. Wali kota menyambutnya dan menyuruh Lisa agar memijat kaki Julius. Ketika mereka berada hanya berdua saja di sebuah ruangan, Gera mendatangi Julius dan bertanya mengapa dia berbohong kepada semua orang. Tetapi Julius mengatakan bahwa Gera tidak pantas berbicara dengannya. Kemudian Julius pergi dengan tersenyum. Dengan ketakutan akan dihukum lagi, Gera menyelinap ke perbatasan negeri wanita. Di sana, dia memeluk penjaga wanita. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri remote pengendali milik si penjaga. Kemudian, dengan remote itu, dia membuka tembok tak terlihat dan melarikan diri dari negeri wanita. Dan dia mengalami kecelakaan mobil. Ketika sadar, Gera terbangun kembali di negeri wanita. Dia tidak punya pilihan. Dia harus tinggal di sana. Suatu hari,
sebuah mobil menyerobot masuk ke negeri wanita. Sekelompok pria barbar keluar dari mobil tersebut. Mereka mulai mengejar para wanita dengan beringas. Para wanita itu pun berlarian. Ternyata dalang dibalik semua itu adalah wali kota. Hal ini dia lakukan karena dia ingin terpilih kembali menjadi wali kota pada pemilihan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Dia membiarkan para pria barbar masuk ke negeri wanita untuk membuat kekacauan. Kemudian, dia memerintahkan para pria barbar untuk menculik para wanita di jalanan. Tetapi para pria barbar tidak mengira wali kota ternyata hanya memanfaatkan mereka. Wali kota memerintahkan para tentara wanita untuk menangkap para pria barbar itu. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati para wanita, sehingga dia bisa terpilih kembali menjadi wali kota. Para pria ditangkap ke kebun apel untuk dipekerjakan sebagai budak agar tidak ada yang tahu rahasianya. Tetapi, pemimpin dari kaum pria barbar tidak menyerah. Dia menyusup ke dalam tong sampah dan berhasil keluar dari kebun apel. Sementara itu, Lisa mencuri kembali cincin pintarnya, lalu memotret kejahatan wali kota sebagai bukti. Kemudian, dia mengirimkan foto itu kepada sahabatnya. Sahabatnya menyebarkan skandal wali kota tersebut ke publik. Semua orang terkejut menyaksikan itu semua. Kemudian wali kota datang dan membantah semua fakta tersebut. Dia mengatakan bahwa semua foto itu palsu. Jelas, ada seseorang yang sedang mencoba menjebaknya. Tujuannya, tentu saja, untuk bersaing merebut posisi sebagai wali kota. Di saat yang bersamaan, sang ratu penguasa negeri wanita yang belum pernah terlihat sebelumnya, tiba-tiba muncul di muka publik. Dia mendekati kedua wanita itu dengan sebuah apel di tangannya. Dia ingin membuktikan siapa yang jujur di antara mereka. Sahabat Lisa tanpa ragu mengambil apel itu dan langsung menggigitnya. Dia bersumpah bahwa dia mengatakan kebenaran. Secara mengejutkan, wali kota juga ikut menggigit apel tersebut. Dia berkata bahwa dia mengatakan kebenaran juga. Untuk memutuskan siapa yang berkata jujur, sang ratu beserta para pengawalnya mendatangi rumah wali kota dan melakukan penyelidikan di sana. Dengan panik, wali kota berusaha untuk menghancurkan semua bukti kejahatannya. Dia melemparkan bukti-bukti tersebut ke dalam sebuah mesin. Dalam sekejap, bukti-bukti itu berubah menjadi secangkir kopi. Kemudian, sang ratu mendatangi wali kota. Sang ratu mengatakan bahwa dia tidak menemukan bukti kejahatan apapun. Dia juga berkata bahwa gaya hidup wali kota sangat rapi dan teratur. Kemudian dia mengajak para pengawalnya pergi dari tempat itu. Tetapi, sesaat setelah sang ratu pergi, wali kota menunjukkan sifat aslinya. Dia memanggil pengawalnya. Dia takut sang ratu akan membongkar rahasia kebun apel. Kemudian, dia menekan sebuah tombol dan kebun apel pun hancur seketika. Keesokan harinya, dia datang dalam pemilihan wali kota. Setelah menyajikan sebuah pidato yang berapi-api, tiba-tiba muncul sebuah iklan di hadapannya. Wali kota langsung menyadari bahwa ada yang salah. Hal ini dikarenakan bahwa iklan hanya tersedia di dunia virtual. Artinya, dia sekarang sudah tertangkap dan berada di dunia virtual. Dia mulai panik dan marah. Ternyata, ketika sebelumnya sang ratu pergi ke rumahnya untuk penyelidikan, sang ratu membuat wali kota tak sadarkan diri. Sehingga, segala sesuatu yang dia lakukan setelahnya ditampilkan di layar ekstra besar dan dilihat oleh semua orang. Artinya, adegan ketika dia menghancurkan kebun apel telah dilihat oleh semua orang. Kejahatannya pun sudah terbukti tanpa dia bisa mengelak lagi. Dia dihukum dengan cara tidur selamanya. Akhirnya,
Ibu Lisa terpilih sebagai wali kota yang baru di negeri wanita. Masyarakat di negeri wanita hidup damai dan sejahtera selamanya.